Selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama tentu saja kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan dan waktu untuk bertemu di sini merayakan Dies Natalis Ukrida yang ke-59 yang sesuai dengan tadi penjelasan Pak Pendeta, umur 59 kalau manusia itu masuk pra-lansia. Kalau masuk pra-lansia, manusia mulai mengalami penurunan daya tahan, penurunan fleksibilitas, dan mulai mengalami macam-macam penyakit termasuk saya. Tapi untuk institusi seperti Ukrida tentu saja umur 59 adalah usia yang seharusnya bisa memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat, dan oleh karena itu di dalam pelaksanaan kegiatan di Ukrida, kami pada periode ini membuat rencana strategis 2024-2028 yang dilengkapi dengan berbagai indikator kinerja utama dan indikator kinerja tambahan. Dan dalam laporan pagi ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit apa yang telah dicapai Ukrida selama 2025. Tentu saja laporan lengkapnya akan kami masukkan dalam Annual Report laporan tahunan 2025, karena sebagai rektor di sini saya bertanggung jawab untuk menyusun laporan tahunan yang harus diserahkan ke yayasan. Apa yang akan sampaikan itu nanti akan dirangkum pada bagian akhir dari presentasi ini, yaitu berupa rangkuman capaian indikator kinerja. Yang pertama tentu saja di 2025 kami kita Ukrida merasa sangat berbahagia dan bangga karena kita bisa membentuk satu program studi baru, profesi insinyur, melengkapi 2024 kita membuka prodi profesi nurse, 2025 kita mendapat profesi insinyur, dan syukur kepada Tuhan bahwa pada 2025 angkatan pertama semester pertama kita menerima mahasiswa sebanyak 42 orang, melebihi target kita yang sebenarnya pada awalnya hanya 20. Mengapa prodi kita ini termasuk katakanlah dalam kategori laris? Karena Bapak dan Ibu bisa lihat di sebelah kanan foto di atas bahwa kita menjalin kerjasama dengan PII, Persatuan Insinyur Indonesia, sehingga lulusan prodi kita ini pada saat nanti dilantik itu juga langsung mendapatkan sertifikat insinyur profesional. Tergantung levelnya, apakah langsung IPM, profesional insinyur, profesional madya, atau mungkin nanti kalau ada yang sangat banyak kegiatannya, insinyur profesional utama. Kemudian barangkali hal lain yang bisa saya sampaikan bahwa pada tahun 2025 ini ternyata kita mampu meluluskan lulusan di atas 1.000 orang, dan kalau kita lihat data berikutnya ternyata lebih dari 90% lulusan kita mendapat pekerjaan kurang dari 6 bulan setelah tamat. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para mitra kita yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang dan berbagai kegiatan lain, sehingga apa yang diperoleh oleh mahasiswa kita sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Hal lain yang barangkali ingin saya sampaikan bahwa untuk prodi kedokteran itu hasil ujian Fast Tracker, CBT dan OSCE itu memperlihatkan kenaikan yang cukup signifikan dari 2024 ke 2025, di mana 2025 secara rata-rata kita sudah di atas 70%, kurang sedikit dari target kita yaitu 80%, dan kalau dibanding 2024 peningkatannya hampir 2 kali lipat. Jadi selamat kepada kedokteran yang berhasil meningkatkan prestasi mahasiswa kita. Terkait dengan dosen kita, pelan tapi pasti Ukrida melahirkan guru besar, dan dengan bangga pada hari ini kita persembahkan Profesor Heri Winoto yang pada tahun 2025 berhasil mencapai jabatan guru besar
mengikuti jejak Profesor Sugeng 2024, dan tahun ini diperkirakan ada 2 atau 3 orang yang mungkin sudah bisa mengusulkan kenaikan jabatan menjadi profesor. Saya tidak akan menyebutkan namanya, nanti kita akan panggil pada saat beliau sudah menerima SK Guru Besar. Hal lain yang cukup membanggakan bagi kita di UKRIDA adalah ternyata dosen-dosen kita sudah mulai berkiprah secara nasional dan internasional. Ada yang mendapatkan hibah dari BMZ, Bundesministerium für Zusammenarbeit, Germany, di mana sebutkan saja Ibu Okta itu adalah satu dari 20 orang wakil rektor se-Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan bulan November lalu dan nanti bulan Maret di Jerman dengan biaya penuh dari Germany. Jadi dari Indonesia cuma ada 2, satu dari UKRIDA dan satu dari Ubaya. Kemudian yang membanggakan juga adalah ternyata dosen-dosen kita banyak yang terpilih jadi asesor, dan saat ini kita ketambahan 2 orang lagi asesor Lamemba. Jadi untuk sementara FEB memiliki 4 asesor Lamemba. Kemudian ada lagi yang menjadi evaluator di Kemdikti Saintek, evaluator RTL. Hal tersebut memperlihatkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini dosen-dosen kita sudah mulai berkiprah bukan cuma secara internal tapi juga di luar kampus. Ini cukup kecil kelihatan, tapi yang saya mau bacakan adalah bahwa di 2025 dosen-dosen kita juga banyak memperoleh hibah dari dikti maupun dari perorangan, memberikan ada yang kita sebut sebagai hibah percepatan guru besar. Itu diberikan oleh salah satu donatur kita, memberikan dana kepada 5 dosen kita yang sudah lektor kepala yang ditargetkan akan menjadi guru besar dalam waktu yang singkat. Kemudian juga ada satu yang barangkali kita ingin sampaikan, highlight bahwa UKRIDA juga memperoleh dana tanggap bencana prioritas sebanyak hampir 400 juta, dan itu bisa dipergunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana yang lalu. Terkait dengan publikasi dan haki, ini ada 2 data yang agak sedikit berbeda maknanya. Yang pertama adalah haki meningkat cukup tinggi, tetapi untuk Scopus ada sedikit penurunan dibanding sebelumnya, dan itu salah satu penyebabnya adalah adanya konferensi internasional yang harusnya terindeks Scopus proceedingnya, tapi sedikit tertunda karena masih dalam proses sehingga belum bisa kita laporkan di 2025. Yang lain lagi, kalau dilihat di tabel ini adalah ternyata banyak dosen kita di UKRIDA yang sudah menjadi reviewer jurnal internasional, dan yang paling banyak itu adalah jurnal Q1 kemudian Q2. Memperlihatkan bahwa kiprah internasional dosen kita sangat meningkat dalam 2-3 tahun terakhir. Terkait dengan UI Green Metric, kita sangat bangga bahwa ternyata UKRIDA meningkat prestasinya dari 443 menjadi 390. Tidak gampang meningkatkan prestasi secara dunia 53 tingkat, dan secara nasional kita naik dari 47 ke 45. Dan kalau boleh saya sampaikan bahwa PTS yang ada di atas kita tidak sampai 10, dan kalau tidak salah di Jakarta yang di atas kita cuma 2 atau 3 PTS yang besar. Jadi kita bangga bahwa ternyata di UI Green Matrix UKRIDA meningkat sangat drastis, dan salah satu buktinya adalah waktu Bapak dan Ibu masuk ke ruangan ini, dan di ruangan ini ternyata ruangannya penuh dengan tanaman yang green. Walaupun saya tidak akan sampaikan apakah itu karena Green Matrix, yang penting hari ini ruangan kita sangat hijau. Di sana ada kelihatan. Terkait dengan jabatan fungsional, hilang layar di situ. Saya bacakan saja bahwa ada peningkatan jabatan fungsional dosen yang cukup signifikan di 2025, dan yang barangkali paling membanggakan adalah bahwa target non Java kita itu harus berkurang, dan ternyata sangat berkurang drastis. Kita harapkan dalam waktu singkat tidak ada lagi dosen yang tidak memiliki jabatan fungsional. Kemudian target berikut, dosen yang memiliki jabatan asisten ahli bisa meningkat menjadi lektor, karena
Kalau lihat kurva di atas ini, kurvanya kurang baik, belum terdistribusi secara normal. Untuk sertifikasi dosen ada peningkatan selama 1 tahun. Dosen kita yang tersertifikasi sekarang 56%, dulu cuma 46%. Kemudian untuk pendidikan kita lihat bahwa dosen kita yang S3 itu sudah sangat banyak dan diharapkan bahwa mereka yang studi lanjut saat ini itu bisa secepatnya selesai. Dan kemarin kami rapat dengan pimpinan fakultas, ada beberapa dosen yang dalam waktu singkat itu akan selesai S3. Untuk teknik, kita juga bisa melihat bahwa teknik kita itu ternyata juga yang S2 itu sudah cukup banyak, ada 17 yang teknik, walaupun kita mengetahui juga bahwa masih ada yang berpendidikan SMA dan SMK atau sederajat. Untuk badan akreditasi apapun juga, biasanya yang diakui sebagai teknik adalah yang minimum D3. Oleh karena itu mungkin nanti ke depan yang laboran dan teknisi itu harus yang D3 dan setara. Ini oke. Terkait dengan mahasiswa, di sini banyak sekali mahasiswa yang hadir. Saya ingin menyampaikan selamat kepada para mahasiswa karena ternyata 2025 banyak yang peroleh prestasi akademik dan non akademik. Ada yang memenangkan Olimpiade Siswa Nasional Hari Pahlawan, ada yang memenangkan Olimpiade Sains Nusantara, dan untuk yang non akademik kita lihat bahwa ternyata UKRIDA itu banyak melahirkan juara-juara badminton, dan kalau tidak salah yang paling sering saya baca adalah juara taekwondo. Saya tidak tahu apakah di ruangan ini ada juara taekwondo kita, kalau ada nanti bisa dipraktekkan di rumah. Untuk mitra, kalau Bapak dan Ibu lihat data yang ada sekarang, ternyata jumlah mitra kita selama 2025 meningkat sangat drastis, dan hampir setiap minggu rasanya di meja saya ada MOU yang baru, dan itu semua kita coba untuk ditindaklanjuti. Kalau kita lihat datanya, selama 1 tahun saja yang internasional bertambah sangat-sangat banyak. Sebagian besar tidak memerlukan biaya dari UKRIDA. Jadi ada MOU misalnya, saya sebutkan saja, misalnya di Vietnam, di Ho Chi Minh, dilaksanakan tanpa memerlukan biaya satu rupiah pun dari UKRIDA, karena misalnya saya tanda tangan di sana, sekarang kaitan dengan kegiatan lain yang dilaksanakan di sana. Dan itu sudah akan diimplementasikan karena kita sudah diminta untuk menyiapkan speaker untuk international conference di sana. Sebagian besar dananya ditanggung oleh Industrial University of Ho Chi Minh. Terkait dengan mobility program, kita sangat senang bahwa baik yang inbound maupun outbound ternyata cukup banyak yang berminat, dan di 2025 ada 126 mahasiswa yang mengikuti program pertukaran secara internasional. Bukan cuma mahasiswa, dosen juga ada yang kita kirim dan mengikuti kegiatan di Philippines. Ada Pak Denny, ada Pak Denny tadi, ada Ibu Elita, dan itu memperlihatkan bahwa dosen-dosen kita juga bukan cuma jago kandang, tapi juga jago tandang. Bapak dan Ibu, untuk merangkum itu saya ingin menyampaikan bahwa di dalam target Renstra 2025 ada yang kita sebut dengan indikator kerja utama IKU. Bapak dan Ibu bisa melihat data ini, nanti kami akan laporkan bahwa sebagian besar data target 2025 bisa terlampaui kecuali nomor 3, dosen berkegiatan di luar kampus, itu ternyata masih sedikit gapnya dengan target. Jadi kalau kita targetkan 45, ternyata untuk sementara baru sekitar 39 atau hampir 40%. Memperlihatkan bahwa dosen kita masih kurang berkegiatan di luar kampus, tapi bukan menjadi alasan bagi Bapak dan Ibu untuk berkegiatan di luar kampus terus dan tidak berkegiatan di dalam kampus. Untuk indikator kinerja tambahan, kita bisa melihat di situ bahwa ada beberapa yang tercapai, ada yang belum tercapai. Yang belum tercapai antara lain misalnya perolehan pengakuan eksternal terkait dengan sistem tata kelola, apakah ISO, sertifikasi unit, dan seterusnya. Kemudian barangkali yang tercapai antara lain jumlah prodi kita sesuai dengan target, tapi yang belum tercapai memang adalah PR kita bersama, seperti disampaikan Pak Pendeta tadi,
intake kita memang masih harus digenjot, karena kalau intake kita berkurang memang tidak boleh kita menyalahkan pihak luar, tapi kita harus mencoba menjual apa yang bisa menjadi keunggulan Ukrida sehingga Ukrida bisa menjadi memiliki daya tarik untuk menarik mahasiswa dari luar. Yang lain lagi adalah terkait dosen yang S3, rasanya sudah memenuhi syarat, tapi kalau kita lihat ada beberapa yang masih kurang, publikasi Scopus masih harus ditingkatkan, Scopus atau yang setara.